Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung menyelami bab pembuka dari buku Ben Horowitz, ya, The Hard Thing About Hard Things. Betul. Kita akan fokus ke perjalanannya yang, wah ini sangat tidak biasa, dari lingkaran keluarga dengan akar komunis yang kuat ya, Iya, kuat sekali. sampai jadi salah satu nama besar di dunia modal ventura, atau venture capitalist lah ya, investor perusahaan rintisan teknologi itu. Kita coba telusuri gimana pengalaman-pengalaman awal ini membentuk cara pandangnya yang unik dalam menghadapi ya badai gitu ya saat bangun perusahaan. Benar sekali. Seringkali latar belakang yang kontras, yang paling nggak terduga justru jadi fondasi kekuatan kita. Fondasi yang nggak kelihatan mungkin awalnya. Mari kita lihat bareng-bareng gimana masa lalu Horowitz yang penuh warna ini, penuh kontras ini, memberinya pelajaran berharga. Pelajaran yang relevan banget, terutama mungkin buat Anda yang lagi belajar navigasi tantangan sulit. Oke. Mari kita bongkar ini. Ceritanya dimulai dengan sebuah adegan yang cukup mengejutkan ya, di pesta barbeque gitu. Iya, di barbecue. Terungkap kalau ayah Horowitz yang waktu itu udah cukup berumur, ternyata pas kecil pernah ke Queensbridge. Itu kan kawasan perumahan yang dikenal keras ya di New York. Betul. Ngapain coba? Ternyata nyebarin literatur komunis. Umurnya baru 11 tahun waktu itu. Wah, umur 11 tahun. Ini langsung membuka cerita keluarganya. Kakek neneknya anggota partai komunis. Malah kakeknya itu sampai kehilangan pekerjaan sebagai guru di era McCarthy. Tahu kan, era anti-komunis di AS itu? Iya, masa-masa suram itu ya. Ayahnya yang tumbuh di lingkungan ideologi kiri ini kemudian pindah ke Berkeley. Kota yang, wah saat itu sering dijuluki Republik Rakyat Berkeley. Pusatnya pergerakan kiri. Latar belakang ini aja udah menciptakan sebuah ironi yang luar biasa ya. Tumbuh besar di lingkungan kayak gitu jelas menanamkan cara pandang yang beda banget sejak kecil. Kontras sekali sama jalannya nanti di Silicon Valley. Ini mungkin jadi dasar kemampuannya melihat dunia dari sisi yang berbeda gitu. Nah, disinilah salah satu momen paling menarik dan formatif buat dia. Krusial banget kayaknya. Kejadian penting pas Horowitz baru 5 tahun di Berkeley. Dia itu anak yang pemalu, terus suatu hari ditantang sama Roger, teman kakaknya. Disuruh ngerebut paksa mainan dari anak kulit hitam, sambil harus neriakin hinaan rasial. Waduh. Gila ya, tekanan di usia segitu. Iya, dia dihadapkan pada ketakutan ganda kan jadinya. Takut sama si Roger ini, tapi juga takut sama konfrontasinya. Tapi, dia milih jalan yang beda. Ini bukan sekedar cerita soal berani ngadepin pengganggu ya, tapi lebih ke ilustrasi awal kemampuannya nyari jalan ketiga. Maksudnya jalan ketiga? Iya, jadi saat dihadapkan pada pilihan yang sama-sama nggak enak, dia nggak cuma milih salah satu, dia cari alternatif lain. Bukan sekedar milih respons etis, tapi nemuin solusi alternatif di bawah tekanan. Oke, paham. Jadi, alih-alih nurutin Roger atau lari ketakutan, Horowitz kecil ini malah nyamperin anak itu, namanya Joel Clark Jr., terus tanya baik-baik, boleh aku ikut main? Dan jawabannya? Joel jawab, tentu. Dan mereka jadi sahabat karib seumur hidup. Gila kan? Luar biasa. Pelajaran utamanya jelas banget. Jangan nilai sesuatu cuma dari luarnya aja. Dan pengetahuan paling berharga itu sering datang dari pengalaman pribadi, bukan asumsi atau kata orang. Betul. Dan kemampuan untuk nggak terpaku sama pilihan yang disodorin, tapi aktif nyari alternatif yang lebih baik, itu inti resilience. Ketahanan ya, yang bakal berguna banget buat dia nanti. Ini mungkin bisa jadi bahan refleksi juga buat Anda ya. Coba ingat-ingat pengalaman masa kecil Anda, yang mungkin dulu terasa sulit. Gimana itu membentuk cara Anda hadapi masalah sekarang? Apa Anda cenderung milih dari opsi yang ada, atau coba cari jalan lain? Menarik pertanyaannya. Nah, kemampuan lihat dari berbagai sudut pandang ini terus keasah di SMA. Dia ngelakuin hal yang nggak biasa buat siswa pintar di Berkeley waktu itu. Gabung tim football. Oh iya? Di Berkeley yang intelek gitu? Iya. Di sana dia belajar kepemimpinan gaya lain dari pelatihnya yang keras, Chico Mendoza, yang terkenal suka teriak, serahkan perlengkapanmu, kalau pemainnya nggak serius. Tapi di saat yang sama dia juga ada di jalur akademis paling atas, kelas kalkulus, gitu-gitu.
Ini ngasih dia perspektif unik banget. Nah, ini dia. Benang merahnya makin kelihatan. Pengalaman ada di dua dunia yang beda, tim football sama kelas kalkulus, maksa dia ngelihat gimana satu peristiwa aja, entah itu album Run DMC keluar atau kebijakan Presiden Reagan, Iya, iya. bisa dimaknai secara radikal beda oleh kelompok yang beda. Kemampuan misahin fakta dari persepsi, pahami berbagai narasi dalam satu situasi, ini jadi aset krusial banget buat CEO nantinya. Kebayang sih. Pasti kepake banget ya kemampuan itu. Terus ada titik balik penting lain nih. Pas dia mulai berkeluarga dan langsung ngadepin kesulitan finansial. Oh iya, gimana ceritanya? Ada candaan dari ayahnya. Bunyinya gini. Nak, tahu apa yang murah? Bunga. Tahu apa yang mahal? Perceraian. Haha, dalam juga ya candaannya. Iya, tapi itu nyadarin dia buat bener-bener prioritasin keluarga di atas ambisi pribadi. Momen transisi jadi dewasa lah gitu. Momen-momen kesadaran kayak gini seringkali dipicu tekanan atau nasihat nggak terduga ya. Maksa kita buat definisiin ulang apa sih yang paling penting. Ini bagian dari proses bangun fondasi nilai yang kuat. Lalu, lompatan besarnya ke dunia teknologi. Gabung Netscape. Prosesnya pun nggak biasa. Gimana tuh? Perekrut awalnya ragu karena dia nggak punya gelar MBA dari universitas top. Waktu itu kan MBA kayak syarat gitu ya. Tapi dia berhasil bikin Mark Andreessen, salah satu pendiri Netscape, terkesan pas wawancara. Wah, langsung ke pendirinya. Iya, visi Netscape yang ambisius bikin internet jadi platform masa depan, ngelawan dominasi Microsoft itu ngebakar semangatnya banget, sampai dia nggak terlalu peduli soal gaji. Dia ngerasa terpanggil aja, pengen jadi bagian dari sesuatu yang besar, yang ngubah dunia. Kalau kita tarik ke gambaran lebih besar ya, gabung Netscape saat itu tuh pertaruhan besar loh. Perusahaan ini kan ada di pusat gempa revolusi internet. Betul, lawannya Microsoft lagi. Iya, head to head sama raksasa. Keberaniannya nantang syarat standar kayak MBA itu terus fokus ke misi ketimbang jalur karir biasa. Ini sejalan banget sama pelajaran masa kecilnya tadi. Jangan terpaku di permukaan atau aturan nggak tertulis. Ada dorongan kuat buat kontribusi ke sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Jadi, apa ya makna semua ini buat kita? Dari akar keluarga komunis yang nggak biasa, konfrontasi masa kecil yang ngebentuk nilai inti, pengalaman unik lihat dunia dari kacamata football dan kalkulus. Ditambah lagi masuk ke Silicon Valley tanpa kredensial standar. Iya, betul. Rangkaian pengalaman inilah yang menempa Ben Horowitz. Ini bukan resep karir yang biasa kita dengar ya, tapi lebih kayak fondasi unik yang dibangun dari serangkaian hal sulit sejak dini. Nah, ini membawa kita ke perenungan akhir mungkin ya untuk Anda para pendengar. Coba deh lihat lagi perjalanan hidup Anda sendiri. Pengalaman mana yang mungkin dulu terasa acak atau sulit atau bahkan bertentangan gitu pada masanya. Coba pikirkan, gimana potongan-potongan mozaik masa lalu Anda yang mungkin nggak terduga justru membentuk cara Anda hadapi tantangan, cara Anda belajar, cara Anda memimpin saat ini. Adakah kekuatan tersembunyi yang lahir dari kontradiksi dalam cerita unik Anda sendiri?